Dalam sejarah budaya Indonesia, banyak senjata yang menjadi pusaka para pendekar. Beberapa di antaranya dipercaya memiliki unsur magis hasil kehebatan ilmu kebatinan para leluhur. Konon, makin sakti ilmu yang dimiliki sang pembuat, maka tuah senjata terasa bagi sang pengguna. Tidak heran, di masa lalu banyak senjata pusaka digunakan tak sekedar untuk membela diri, namun juga demi mencapai kejayaan dan merebut kekuasaan. Dalam catatan sejarah, beberapa senjata lahir satu zaman bersama tombak. Di antaranya adalah pisau dan juga golok. Berawal sebagai alat rumah tangga, pisau dan golok pun kerap digunakan para ahli bela diri sebagai senjata. Di jagat persilatan, banyak pendekar tersohor berkat kemahirannya memainkan golok, pisau, dan sejenisnya. Cerita itu tersirat dalam sketsa sejarah beberapa tokoh perjuangan. Diperkenalkan oleh para pendekar tanah Betawi, ilmu golok termasuk yang sangat diburu dan ingin dikuasai oleh para pendekar di seantero Nusantara. Teknik bermain atraktif serta kedekatan fungsi dalam kehidupan masyarakat membuat permainan golok pun menjadi menu wajib dalam pertunjukan bela diri. Ketenaran golok hanya bisa tersaingi oleh nama besar keris, senjata unik asli tanah Jawa dengan peran yang tak ternilai dalam sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Senjata ini sulit ditemui kemiripannya di belahan bumi manapun selain gugusan Nusantara. Sementara di Tatar Sunda, para kesatria dan raja memiliki senjata sakral seelok keris yang disebut kujang. Selain keris, kujang, rencong, badik, dan mandau yang sudah menjadi milik nasional, satu senjata unik kini digandrungi para pendekar. Senjata itu bernama kerambit. Kerambit adalah senjata khas pendekar Minang. Bentuknya terinspirasi cakar harimau dan awalnya merupakan alat potong tanaman. Penggunaannya yang tersembunyi di bawah kepalan tangan membuat senjata ini sulit diantisipasi. Manuver serangan kerambit bervariasi dan bisa mengancam seluruh titik vital di tubuh manusia. Dalam pertarungan cepat jarak dekat, kerambit adalah senjata efektif yang sangat mematikan. Santosa, ambil kedua celurit. Pulau Madura juga memiliki senjata magis berbentuk sabit. Dalam sejarah masyarakat Madura, mitos senjata sabit bernama celurit diyakini berasal dari legenda seorang pendekar bernama Sakera. Perjuangan Sakera membuat celurit menjadi simbol perlawanan, harga diri, hingga strata sosial di kalangan masyarakat Madura. Kehebatan pisau lengkung berbentuk bulan sabit ini kian melegenda berkat tradisi carok Madura yang menggemparkan Nusantara di masa silam. Selain celurit, kerambit, ataupun kujang, senjata lain yang berbentuk bulan sabit adalah kudi. Senjata ini
tercipta berkat intelektualitas tinggi tokoh perguruan Merpati Putih. Dalam catatan sejarah, nama Kudi berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti senjata. Nama senjata khas Sunda, yaitu kujang sendiri, merupakan singkatan dari kata kudi dan hyang, yang berarti senjata milik dewa. Nah, ini namanya kudi. Kudi itu ciptaan dari guru besar kita, Mas Pung. Jadi ini asli Asli ciptaan senjata Merpati Putih. Merpati Putih. Iya, Oh, bukan dari daerah asal masing-masing peserta ya? bukan. Tapi nama kudi ini sebenarnya karena Mas Pung juga tinggal di daerah Banyumas. Itu ada namanya kudi itu ciri khas Banyumas. Tapi bentuknya hanya berbeda. Ini sudah dimodifikasi memang betul kalau dilihat seperti ini. Ini ada lubang. Terus di sini ada bentuk ini. Ini kalau dibaca seperti ini kayak tulisan Allah. Tapi kalau dibalik begini, balik begini. Ini tulisannya MP. Nah, Justru kayak MP. ya MP ini kan. Iya, Merpati MP Putih. Merpati Putih. Kalau dibalik, Dibalik. tulisannya Nah, begini. Allah ya. Allah ya, Allah. Ya inilah ciptaan guru besar kita, Mas Pung. Alasannya kenapa sih Pak? Kalau MP sendiri kan ilmu bela diri tangan kosong. Iya. Kenapa akhirnya membuat senjata? Ya, namanya bela diri tangan kosong kan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang menggunakan senjata, kita harus bisa antisipasi. Nah, bagaimana kita mengantisipasi kalau kita sendiri tidak pernah bersentuhan dengan senjata itu sendiri? Oh, begitu. Gitu. Iya, iya. Kenal karakter senjatanya, apa kita pelajari sehingga tangan kosong ini akan berfungsi untuk mengantisipasi serangan bentuk-bentuk senjata. Oh, jadi Gitu. minimal basicnya meskipun memiliki kemampuan bela diri dengan tangan kosong, tapi minimal mereka juga harus mengerti macam-macam Mengerti. atau jenis-jenis senjata. Dari senjata dan bagaimana mengantisipasinya itu yang Dan penting. bagaimana mengantisipasinya. Iya, betul. Dan ada ciri khas ini memang karena mungkin perguruan yang besar sudah lama, jadi meski punya senjata ciri khas kali Pak ya. Ya, ini juga ini ada maknanya kalau kita gabungkan seperti ini seperti kepakan sayap burung merpati. Oh iya. Oh iya. Ini kan Seperti sayap merpati. sayap ya. merpati. Iya, Ini. seperti Kalau lambang sepasang, sih. betul. Tadi di celana beberapa murid tadi ada yang mirip-mirip kayak Ya, gini, betul. kalau digabung, mirip Nah, lambang kepakan ya. merpati. Betul. Selain bentuknya menyerupai celurit dan kujang, teknik memainkan kudi memiliki kemiripan dengan penggunaan kerambit. Lubang di bagian tengah membuat kudi bisa bermanuver ke segala arah dengan sangat indah saat melakukan penyerangan. Karakternya adalah pertarungan jarak dekat dan melumpuhkan lawan dengan tusukan atau sayatan. Keragaman suku bangsa dengan budaya dan adat istiadatnya masing-masing memang berpengaruh pada bentuk, fungsi, dan teknik penggunaan senjata tradisional di tiap daerah. Keunikan dan kehebatannya merupakan harta warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Beberapa kalangan mungkin menganggap benda tersebut hanya sebatas senjata. Namun selayaknya sebuah mahakarya, senjata tradisional Nusantara merupakan pusaka yang juga harus dijaga. Apalagi daya tarik serta keindahan senjata dan seni bela diri Nusantara menjadi incaran pendekar mancanegara. Sesaat lagi kami akan membahas keahlian pendekar asal tanah Samba dalam memainkan ilmu serta senjata asli Indonesia.